Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kacang pakai salam, pohon kelapa gergaji, Bapak Ibu yang jauh salam, saya doakan cepat pergi haji. Amin. Hijau-hijau buah rambutan, cuci piring di kolong jembatan. Walaupun bukan saudara atau bukan, yang penting persaudaraan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah gonjang-ganjing negara kita yang memang sudah tidak menentu, ya. Demo di sana sini, tingkat ekonomi semakin menurun. Satu hal saja yang saya pesan dan kita semua berharap, bahwa jaga kesehatan di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini. Maka yang paling terpenting adalah jaga kesehatan. Kalau kesehatan sudah menurun alias kita sakit, maka ekonomi keluarga kita juga akan terganggu. Oleh karenanya bahasan kita hari ini adalah sakit dan sehat perspektif Rasulullah. Sakit dan sehat perspektif Rasulullah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita mengetahui, Pak, sakit dan sehat itu sama-sama disyukuri. Sekali lagi, sakit dan sehat itu sama-sama disyukuri. Kenapa? Karena kita menggunakan perspektif Rasulullah. Kalau pakai perspektif Rasulullah, tentu perspektifnya adalah Al-Quran dan hadis. Andai hari ini ada di antara kita yang sedang sakit, maka nanti kita lihat harus disyukuri atau harus dilaknati. Ya, kalau sehat, ya sudah pastilah kita syukuri. Tapi kalau sakit, pas kena, karena sakit itu sesuatu yang harus kita lalui, Pak, dan pasti kita lalui, betul nggak? Pasti kita lalui. Kenapa? Kita kan setiap hari makan. Kita nggak tahu makanan itu dibuat oleh siapa, kita beli, bersih atau tidak, higienis atau tidak. Maka menyebabkan kita sakit. Mampir di tukang bakso, ya kan? Kita nggak tahu tuh tukang bakso bikinnya pakai kaos. Enggak. Tidak mungkin kalau dia telanjang gitu kan pakai kaos, kita nggak pakai baju, ya kan? Tidak higienis, gitu ya. Kita nggak tahu, Pak. Maka itu kita akan bahas hari ini sakit dan sehat perspektif Rasulullah. Sebagai muslim yang baik, pada saat sakit tentu ada hikmahnya. Apalagi sehat. Memang pilihannya sih sehat, gitu kan? Kita kan pengen sehat semuanya, Pak, ya, Bu, ya. Orang sehat itu kan enak, Pak. Mau ngapain aja enak. Makan aja, Pak. Ibaratnya makan nih, nasi sama ayam bakar aja enak. Bener, Pak Ji? Bener nggak, Pak Ji? Ya enggak? Ibaratnya makan nasi aja, Pak. Nasi putih, Pak. Nasi kemarin tuh, nasi putih, adem, sama rendang enak, Pak. Orang sehat. Jangan mau garuk, Pak. Mau garuk biar sehat juga gak enak. Ya. Artinya memang semua kita ingin sehat. Kita akan lihat dulu satu hadis, Pak, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Babnya bab tentang syukur. Kita membaca, Pak, hadis Bukhari, hadis Muslim nomor 2664. Dalilnya ini yang kita
bahas. Di dalam hadis ini ada kata-kata sehat itu lebih dicintai Allah. Itu yang pertama. Sehat lebih dicintai Allah. Tapi sakit memiliki hikmah, kata Rasulullah. Tapi juga tetap semangat walaupun sakit dan tetap berdoa. Oke, nah ini kita akan baca hadisnya. Qala Rasulullah SAW an Jabir, ini hadis dari Jabir ya. Al-mu'min qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah. Ini kan hadisnya yang pertama. Sehat itu lebih dicintai. Orang muslim yang sehat itu lebih dicintai Allah, Pak. Jadi bapak-bapak ini lebih dicintai Allah daripada yang sakit. Kenapa bisa begitu? Ya tentu Pak, yang sakit nggak bisa ke masjid hari ini. Kita bisa ke masjid hari ini Pak, karena apa? Karena sehat. Orang lutut sakit sedikit aja kita nggak jadi ke masjid. Kata istrinya, Pak, nggak suruh ke masjid. Ya Allah, ini lutut kayaknya ada apa ini? Nah itu kan nggak ada kemarin. Betul nggak Pak? Kata istrinya, Pak, ke masjid. Ini nih di leher bagian belakang. Ya, kolesterol itu enggak. Tapi hari ini semua datang, semua sehat, kelihatannya wajahnya ini wajah-wajah nggak tahu kantongnya ya. Pokoknya udah sehat ini. Bisa kan? Ini lebih disukai daripada orang yang sakit. Kata wahabu itu uhibbu. Pernah dengar nggak kalimat anak uhibbu supremi? Gitu kan? Seneng lah, saya cinta, lebih dicintai Allah, gitu kan? Daripada minal mu'minina dha'if. Daripada mukmin yang sakit, Pak. Mukmin yang sakit. Tapi kata Allah wa fi khairu, tapi sakit itu juga ada hikmahnya, kata Allah, kata Rasulullah itu. Ya, ada hikmahnya, tenang aja, tetap semangat, gitu ya. Nah, berikutnya adalah wala yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Artinya tetaplah bersemangat, tetaplah berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi hadis ini tuh ada empat pola pikirnya. Yang pertama, yang sehat lebih dicintai Allah, yang sakit memiliki hikmah, tetap semangat, tetap berdoa. Itu ya. Jadi nanti kita akan bahas Pak, sakit itu bagaimana sih, apa kok ada hikmahnya, apa hikmah sakit itu. Oke, hadis yang kedua yang kita mau bahas, dari hadis Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas ya. Sehat dan waktu. Ini dua kategori yang paling banyak dilupai orang, Pak. Ada dua kenikmatan ya. Ni'matani katanya, ada dua kenikmatan katanya. Kata Allah tuh ya. Yang banyak manusia tertipu atau dilupakan, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Benar nggak Pak? Kita kalau udah sehat lupa Pak? Lupa. Padahal kemarin kolesterol kita di atas 200, betul nggak? Tapi kalau lagi sehat, pagi makan nasi uduk, semur jengkol, plus telur dadar, ya, plus telur dadar. Siang nasi padang, plus rendang, udah itu kita ngomong bumbunya banyakin. Bumbunya banyakin. Nah, itu lagi sehat lupa Pak kita Pak. Sorenya, ya enggak, capcay, ya enggak, malam dikit martabak telur. Ya. Kalau lagi sehat lupa. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, nikmatnya ada dua kenikmatan yang orang kadang-kadang lupa. Waktu sehat mah lupa kita Pak. Tapi kalau udah kena kolesterol di atas 200, udah ada. Istri dimarahin, kucing ditendang, ya kan? Itu udah nggak lupa kita. Terus yang kedua kata Rasulullah, yang kita lupain lagi adalah waktu senggang Pak. Kita punya waktu senggang hari Sabtu atau hari Ahad, enggak olahraga kita Pak. Di rumah aja nih megangin remote TV, ya enggak. Liatin demo di mana-mana. Tahu-tahu perut lapar kita makan. Belum olahraga. Ini Rasulullah 1500 tahun yang lalu mengingatkan kita ada dua kenikmatan katanya yang orang lupa kadang-kadang. Yang pertama, waktu sehat dan waktu senggang. Nah,
Baik. Dua hadis ini paling relevan Pak sama zaman sekarang. Ini paling relevan ini. Kalau dokter muslim sering pakai dua hadis ini. Ini menandakan Pak agama kita agama yang aktual Pak. Kita nggak jumpai Pak model-model gini di Injil, nggak jumpai ini Pak. Kita nggak menjumpai model begini di Mazmurnya orang Yahudi, nggak kita jumpai Pak. Itulah kenapa orang-orang orientalis masuk Islam itu diantaranya itu karena Islam itu universal Pak. Coba cari di Injil begini, mana ada Pak? Nggak ada. Bicara soal kesehatan, soal waktu, nggak ada Pak di Injil itu. Nggak ada di Mazmurnya orang Yahudi itu, nggak ada Pak. Kitab Talmudnya orang-orang Israel nggak ketemu yang begini. Hanya Islam yang begini nih Pak. Cuma orang Islam lupa Pak. Saya ingat kalimat Nurholis Majid dulu Pak. Nurholis Majid itu berkata begini, aku menemukan Islam di Eropa, aku menemukan Islam di Jepang, aku menemukan Islam di Tiongkok, di Cina, tapi aku tidak menemukan Islam di Indonesia. Oh, maksudnya apa? Padahal orang Indonesia kan mayoritas. Maksudnya adalah orang Indonesia hanya agamanya doang Islam, tapi tidak menjalankan perintahnya. Di Jepang Pak, itu memang bukan Islam, tapi perintah Islam itu dilaksanakan di Jepang. Di antaranya adalah apa? Negara itu bersih. Loh, Islam mengajarkan kita bersih Pak. Karena dofatul minal iman, bersih itu bagian daripada iman katanya. Orang Indonesia ada Pak, kalau habis merokok, itu rokoknya dimatiin tembok orang lain Pak. Buang sembarangan. Betul nggak? Bungkusnya seperti ini dulu di mana-mana Pak. Kemarin sedang ada penyu Pak. Itu sudah bertahun-tahun mungkin ada sedotan masuk dalam hidungnya Pak. Diambil panggil sedotan Pak di dalam hidung penyu itu. Bayangkan Pak, kenapa? Karena sedotan plastik itu di laut kita sudah bertonton Pak. Di Jepang nggak dijumpai itu. Artinya orang Jepang walaupun agamanya bukan Islam, tapi nilai-nilai Islam tegak di sana, bersih hidupnya. Ya, jadi itu yang mau kita bahas hari ini Pak. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk dalam bab sakit dulu Pak. Bab sakit, dhaifah, sakit. Andai hari ini Bapak-bapak sekalian mohon maaf masih terasa lutut geremet ya kan, lutut sakit, ada yang punggung sakit, ada yang punten hari ini mungkin ada yang sudah diponis gula oleh dokter ya, apa gulanya stadium ini, atau ada yang sudah cuci darah. No, jangan berkecil hati kata Allah, jangan berkecil hati, bersemangatlah. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Imamah Al-Bahili. Al-Bahili Pak lupa Al-Bahili tadi. Al-Bahili. Bahili sama Al-Bahili Pak. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Imamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika hamba Allah itu sakit, Allah mengirim 4 malaikat. Sakit apa saja Pak? Allah mengirim 4 malaikat. Yang pertama, malaikat yang pertama mengambil kekuatannya. Tenaga kita diambil Pak, lemas kita Pak. Istri kita nanya, "Kenapa Pak?" Lemas. Darah kayaknya naik. Nah, itu macam-macam lah ya. Ini harus cuci darah kayaknya nih. Ini gula kayaknya naik nih. Nah, ya Kak, vertigo nih kayaknya. Lemas kita Pak. Satu. Kenapa? Tenaga kita diambil sama malaikat Pak. Diambil tenaga kita. Lalu Allah memerintahkan lagi kepada malaikat yang kedua untuk mengambil rasa di lidahnya. Rasa di lidahnya. Rasa di lidah Pak. Betul kan? Orang kalau sakit Pak, ya Allah, makan apa aja nggak enak Pak. Makan apa aja sepet Pak, pahit. Benar nggak? Pahit Pak. Itulah kenapa kalau orang sakit kadang-kadang dibawain apel, dibawain jeruk, salah gitu. Kalau orang sehat bawain, ini giliran sakit dibawain macam-macam. Giliran sehat Pak, boro-boro. Ya, istri juga begitu Pak. Pak mau makan Pak, soto Betawi mau Pak. Kalau sehat Pak kita boro-boro. Makan apa Pak? Orek
di lidahnya. Ambil Pak. Lemas gitu. Lalu Allah memerintahkan lagi kepada malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya di wajahnya. Orang sakit itu Pak, wajahnya pucat, betul kan? Pucat wajahnya Pak. Tadinya mungkin cerah gitu kan. Hehehe ketawa sana sini, diam Pak. Bos, sakit apa bos? Kayaknya umur udah dekat ini. Dekat kemana bos? Ya mungkin dekat kayaknya ini. Kumpulin anak-anak. Anaknya 3, kumpulin semua. Pak, emang kenapa sih Pak kita dikumpulin? Ini Pak kayaknya udah nggak kuat ini. Oh gitu Pak ya. Ya mau pesen, kalau mau pesen apa Pak? Itu ruko di sana jangan dijual kalau Bapak meninggal. Jangan dijual kenapa? Punya Cina itu. Ya Cina jangan dijual, ya Cina dijual. Dia Bapak udah mau mati masih mau bercanda aja. Bapak Betawi kan gitu Pak. Meruyak gitu tuh Pak. Nah kontrakan kita merencuk jangan dijual. Kenapa Pak? Punya Haji Jubri. Ya. Lalu Allah memerintahkan malaikat yang keempat. Ini yang istimewa Pak. Mengambil dosa-dosanya. Jadi orang sakit itu Pak dosanya diambil Pak. Malaikat yang keempat. Kata Allah ambil dosa-dosanya. Allah. Jadi bagi yang sakit hari ini bilang alhamdulillah. Gitu. Tadi kalau dengkul sakit Pak, alhamdulillah. Dosa lagi dikurangi Pak. Dikurangi dosa kita Pak, ya Allah. Alhamdulillah. Nanti ketika mau sembuh Pak, ketika mau sembuh, Allah kembali memerintahkan malaikat yang pertama. Wahai malaikat, kata Allah, kembalikan kekuatannya. Kembalikan kekuatannya. Ya, yang tadinya nggak bisa kemencet lagi. Nah, udah sembuh Pak, alhamdulillah. Malaikat sudah mengembalikan kekuatan saya. Ya Pak. Yang kedua, Allah memerintahkan lagi kepada malaikat yang kedua untuk mengembalikan rasa di lidahnya. Kembali lagi. Tuh. Kan ngerti nggak Pak bahasa memayu Pak? Memayu. Memayu itu orang sakit kalau habis sakit Pak makan apa aja enak. Ya Pak. Makan soto Betawi enak. Kalau habis sakit tuh Pak. Makan nasi Padang enak. Nasi ulam enak. Main-main ke Keramat Raya Senen Pak. Pinggir jalan itu Pak. Tipu orang sakit enak dia ke situ Pak. Tinggal milih itu Pak. Itu saya kalau habis ceramah ke daerah Pramuka Pak. Ke daerah Pramuka habis ceramah ya. Suka lewat situ Pak. Bulan Ramadan lagi. Dohor Pak. Bulan Ramadan duhur. Mau asar itu udah siap-siap itu Pak. Itu tunjang manggil-manggil saya. Tunjang manggil saya Pak. Di Keramat Raya tuh Pak. Pernah kan sana Pak. Pinggir jalan itu Pak. Kalau Ramadan jam 12 sudah pada buka tuh Pak. Ya enggak. Manggil gitu. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat yang ketiga, wahai malaikat, kembalikan cahaya wajahnya. Oh, kembalikan cahaya wajahnya. Cerah lagi dia Pak. Malaikat yang keempat nungguin kemana sudah panggil. Malaikat yang keempat nungguin, kenapa kau nggak dipanggil saya? Malaikat yang keempat nanya, ya Allah, kenapa saya nggak dipanggil? Nggak usah, dosanya jangan dikembalikan. Tuh Pak. Jadi kalau yang pendek yang lagi sakit bersyukur, dosanya nggak dikembalikan Pak. Makanya kalau habis sakit, udah jangan berbuat lagi. Ini habis sakit, udah lagi. Janda mana yang nganggur ya? Kacau ini Pak. Jangan berbuat lagi. Sakit itu adalah hikmahnya itu kata Rasulullah. Jangan dikembalikan. Jadi yang dikembalikan satu kekuatannya, dua rasanya, tiga cahaya di wajahnya, tapi dosanya tidak. Sah hadis sahih. Pagi ini saya ingin memberi semangat kepada siapapun yang sakit hari ini, bersyukurlah. Ya, baik. Tapi pesan Rasulullah hanya 3 pada yang sakit. 3 saja. Yang pertama, wa idza maridtu fa huwa yashfin, Asy-Syu'ara ayat 80. Bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Kalau sembuh Pak, yang menyembuhkan siapa? Allah. Jangan ada kalimat begini nih. Bos, udah sembuh bos. Alhamdulillah. Saya berobat ke dokter Toto. Hebat dokter Toto. Wah, syirik Pak. Hati-hati Pak. Syirik Pak. Katakan aja, saya sembuh alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berobat di dokter Toto. Ya, begitu kalimatnya. Kalimatnya begitu tuh.
Saya sembuh berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya berobat di dokter Tony. Tuh, kalimatnya begitu. Nggak boleh. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, dokter Tony hebat. Saya tahu nih kan kalau umur segini nih Pak, kalau umur segini nih Pak, kalau ketemu kan yang diomongin kan merek-merek obat, ya kan? Kalau mau ambil pensiun dia kan, kata motor kita di bank DKI, yang diomongin merek-merek obat. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah saya minum obat ini. Omongin Pak. Di handphonenya aja nama-nama dokter Pak. Kalau umur segini, ya kan? Jadi yang pertama akidah Pak, kata Rasulullah. Hati-hati akidah. Banyak orang bunuh diri karena sakit Pak. Sakit bertahun-tahun dibunuh diri ada Pak. Seorang tetangga di rumah pulang kampung, pulang kampung, Bapak saya gantung diri Pak Ustaz. Ya Allah, kenapa? Sakit bertahun-tahun. Rupanya dia putus asa. Hati-hati Pak, akidah ya Pak. Kalimatnya faida wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalimat ini penting asy'ara yang banyak orang yang sakit sudah nggak peduli sama dirinya, udahlah udah sakit. Makanya kita kasih semangat kalau orang sakit ini Pak, bahwa dosanya diampuni. Yang kedua, ma'anzalallahu da'an illa anzalahu syifa'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan ada obatnya Pak. Yakin Pak? Nggak ada yang berkata, nggak ada obatnya, nggak mungkin Pak. Allah itu menciptakan manusia laki dan perempuan, ada siang, ada malam, betul nggak? Sama Pak, penyakit pun pasti ada obatnya Pak. Kalau hari ini ada orang nggak menemukan obat diabetes, bukan menemukan, belum menemukan, bukannya tidak menemukan, belum menemukan, Illa kecuali memang sudah rusak pankreasnya. Ya kan? Bisa diganti pankreas babi. Karena yang paling sama pankreas dengan kita hanya babi Pak. Itu ujian besar buat umat Islam Pak. Aneh memang Pak, aneh bin ajaib. Babi itu mirip Pak dengan manusia itu Pak. Pankreasnya mirip, jantungnya mirip. Mau wajahnya doang yang nggak mirip. Wajahnya doang nggak mirip. Saya ingat B.J. Habibie dalam bukunya Pak. Jantung saya sudah bermasalah. Sebetulnya dokter-dokter Cina sudah menawari saya untuk transplantasi jantung diganti dengan jantung babi. B.J. Habibie menolak, tidak, biarkan dengan sakitnya saya bersyukur, saya tidak akan mengganti, cuma dapat iskan sebab yang ganti itu. Allah alam itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Habibie enggak mau, luar biasa. Baik, yakin Pak, sakit yakin Allah akan kasih sembuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, fattaqullah mastata'tum, At-Taghabun ayat 16. Kalaupun kamu sakit, kata Allah, bertakwalah, sholatlah, puasalah sesuai kemampuanmu. Jangan tidak sholat, jangan tidak puasa, sesuai kemampuanmu. Mampunya duduk, ya duduk Pak. Nggak mampu duduk, duduk. Ya berbaring Pak. Nggak mampu berbaring, iya dengan isyarat. Nggak mampu dengan isyarat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sholatin dia. Fastattaqullah mastata'tum. Ya, tetap ibadah. Jadi 3 hal aja pesan Rasulullah itu. 3 hal aja. Kalau ingin meraih kemuliaan, mana kemuliaannya? Kita lihat nanti hadis-hadisnya. Oke. Namun sebelum berlanjut kita akan lihat satu penelitian Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto ini ahli bidang biotik dari Jepang Pak ya. Ini dia peneliti air, biotik yang ada di air itu diteliti 20 tahun dia menelitinya Pak. Dari tahun 2014 sampai 2015 ya. Dia meninggalnya kemarin 2014 maksudnya. Di 20 tahun dia meneliti tentang apa? Air. Judul bukunya The Hidden Message in Water. Kata Dr. Masaru Emoto Pak, ini air Pak, sebetulnya diracun. Kita nggak tahu dibuat dari apa, dari air apa. Tapi kata Dr. Masaru Emoto, air ini memiliki molekul, memiliki apa namanya, seperti makhluk hidup lah katanya, dia bilang.
Kalau dia dibisikin sesuatu yang baik, maka dia akan menjadi obat. Makanya Dr. Masaro masuk Islam, Pak. Masuk Islam, kenapa? Hanya Islam yang memerintahkan orang mau minum itu baca doa dulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahilah air ini. Tuh Dr. Masaro. Jadi jangan lupa Pak, air ini obat kalau kita sebelum minum membacakan Allahumma barik lana. Apalagi orang sakit. Kalau orang sakit, maka air minum ini kalau bisa setiap minum diruqyah airnya, Pak. Rasulullah SAW pernah dimintai air, Pak, oleh seorang sahabat Ansor. Ya Rasulullah, anakku sedang sakit. Sakit apa? Disebutkan sakitnya. Panas, tinggi ya Rasulullah. Rasulullah mengambil air, Pak. Dibacakan doa. Pas sahabat Ansor ini mau pulang, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau baca tadi? Nah ini Pak, apa yang kau baca Rasulullah? Kata Rasulullah, aku bacakan Fatihah. Aku bacakan Falaq bin Nas. Falaq bin Nas itu kulhu 3 kali. Qul a'udzu bin Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Ayat Kursi 1 kali. Berikan kepada yang sakit. Itu namanya ruqyah, Pak. Ruqyah, air ruqyah. Kata Masaru Emoto, air yang diruqyah itu manjur jadi obat buat orang yang sakit dan tambah sehat bagi yang sehat. Pak, kalau badan lagi gak enak, Pak, ruqyah sendiri aja, Pak. Bacaannya tadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Alif Lam Mim 1 sampai berapa? Sampai Ulaika, ayat Kursi. Minum, kata Rasulullah. Ini penelitian Masaru Emoto, air yang didoakan itu manjur. Ini orang Jepang yang meneliti, 20 tahun dia meneliti. Lanjut ya Pak ya. Bukti kasih sayang Allah untuk orang sakit. Nah, kalau kita memelihara 3 tadi Pak, yang pertama apa tadi? Akidah. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, tetap beribadah. Maka kita akan mendapatkan apa? 1, doa orang sakit itu makbul, Pak. Ya, kalau ada orang sakit, bos, doain kita bos ya. Bos saya, gua kali ini doain malu, usah dulu. Jangan salah Pak. Kata Ibnu Majah, bilang kau menengok orang sakit, mintalah ia berdoa untukmu, sebab doanya seperti doa malaikat. Dahsyat Pak. Orang sakit tuh Pak. Jangan ngomong begini tuh, bos, doain saya bos ya. Buset, gue kali doain malu, usah dulu, gue doain, gue kan yang sakit. Jangan salah Pak. Ibnu Majah pernah mendengar Rasulullah mengatakan orang sakit itu doanya bagai doa malaikat. Dahsyat. Yang kedua, orang sakit itu diampuni. Lihat dalilnya. Tidaklah seorang mukmin sakit. Ma yamradul mukmin, kata tidaklah seorang mukmin itu sakit dari laki-laki maupun perempuan, melainkan Allah menggugurkan semua dosa-dosanya. Ini hadis yang kedua dari hadis yang tadi. Digugurkan dosa-dosanya Pak. Makanya doanya dikabul Pak. Memang kita tiap hari sehat ngumpulin dosa terus. Mata berdosa, kaki berdosa. Orang sakit gak mana-mana Pak, di rumah Pak. Al-Quran aja Pak, zikir ya Allah. Pak, orang sakit itu dosanya diampuni. Jadi semangat Pak. Kalau ada di antara kita lagi sakit, semangat. Dosa kita lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang sakit ditinggikan derajatnya. Waduh, nih Pak, ditinggikan derajat kita Pak. Dinaikkan tuh derajat Pak. Tidaklah seorang muslim pun yang tertusuk dalam duri. Nah, sakit kan tertusuk duri itu. Atau yang lebih dari itu, atau yang lebih dari itu katanya. Ada kalimat syaukatan fima fawqaha, dari lebih dari itu ya, melainkan ditulis untuknya 1 derajat, dinaikkan 1 derajat. Semakin sakitnya semakin parah, dinaikkan lagi derajatnya dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Jadi orang sakit itu terhormat Pak di mata Rasulullah, di mata Islam itu terhormat orang sakit itu. Gak boleh ada kalimat begini, orang sakit kan, dia orang sakit yang dijadiin apa-apa, orang sakit dia mau suruh pulang aja. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah
Orang sakit diberikan keringanan. Idza marid ba'da aw safar. Ya, kutiba lahu mithla marid, sakit, orang yang sakit gitu Pak. Atau orang yang safar dalam jalan, itu dikasih keringanan sebagaimana kebiasaannya. Maksudnya begini. Ini hadis Bukhari Muslim 2996. Bapak-bapak sekalian, ini biasa sholat tahiyatul masjid, ini biasa Pak. Sholat qobliyah subuh ini biasa Pak. Waktu sehat biasa. Tiba-tiba sakit, maka Allah tetap menuliskan pahalanya walaupun di rumah Pak. Dia nggak bisa Pak, nggak masuk, nggak bisa, sakit. Jantung berdetak, tetap Allah catat Pak. Pahalanya tetap dicatat. Kita istimewa Pak. Bapak nih, auzubillah dan misalnya ada sakit besok. Nih pahala tadi yang kayak tadi Pak, karena biasa dilakukan Pak, tetap dicatat Pak. Sampai kita meninggal, dicatat tetap Allah. Pak, istimewanya itu. Ya Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, maka udah nggak bisa lihat Ustaz. Tetap Pak dicatat seperti itu. Karena Pak, waktu dia matanya masih awas, dia baca Qurannya rajin Pak. Ustaz, saya udah nggak bisa sedekah lagi, udah nggak dagang lagi, udah sakit, tetap dicatat sebagai orang yang senang sedekah. Kenapa? Waktu sehatnya dulu rajin sedekah. Ustaz, saya udah nggak bisa ngawinin janda lagi kan, udah bangkrut kan, tetap dia dicatat sama Allah sebagai orang yang mengawini janda-janda miskin itu Pak. Walaupun dia sakit. Kenapa larinya ke situ Ustaz? Siapa tahu di sini ada yang begitu. Janda, berapa umurnya? 70 tahun. Mau nggak 70 tahun Ustaz? Rasulullah seperti itu Pak. Ya, orang sakit diberikan keringanan oleh Allah. Dalilnya qat'imah dalilnya. Ya. Dan bagi orang yang sehat, menjenguk orang sakit, kata Tirmizi 969, itu didoakan oleh 7 malaikat, didoakan oleh 70 malaikat. Ini orang sakit, jamaah kita ini sakit. Orang yang sakit masih pulang. Nengok, 70 malaikat Pak mendoakan kita, luar biasa Pak. Tentu dengan kalimat yang hikmah, ya kan? Datang doakan. Pak, kenapa sakit Pak? Dada rasanya enak. Dada mau Pak gampang Pak. Bapak udah olahraga pagi-pagi Pak, olahraga jalan Pak, sembuh Pak insya Allah Pak. Bohong pada orang sakit itu boleh Pak. Satu-satunya bohong yang dibolehkan itu termasuk diantaranya pada orang yang sakit Pak. Tetangga saya Pak, sakitnya sama dengan Bapak Pak. Sembuh sekarang Pak. Apa obatnya? Jalan pagi aja Pak, jalan pagi-pagi. Sembuh Pak. Tuh boleh Pak. Nggak boleh bilang begini, misalnya tahu Pak, dada nih Pak, sakit Pak, dada. Udah berapa hari Pak? 3 hari, tetangga saya Pak, 4 hari meninggal begini Pak. Sakitnya apa? Sama Bapak. Bapak berapa hari? 3 hari, besok Pak. Buset ya. Itu jangan nunggu besok, hari itu juga mati dia, ntar sore mati dia, gara-gara omongan kita. Kita mau pulang ngomong lagi, tetangga saya Pak, siap-siap aja Pak. 4 hari sama kayak Bapak ini. Ya, lihat ya Pak. Jadi 70 malaikat yang mendoakan kita. Ada hadis yang lain Pak. Orang yang menziarahi, yang mendatangi orang sakit itu pahalanya 1 kirat. 1 kirat itu kira-kira sebesar gunung Uhud. 1 kirat. Terus ada hadis. Sama juga hadis menyolatkan jenazah. Oke ya. Itu istimewanya orang sakit di dalam Islam Pak. Nah buat kita, bagaimana tips sehat ala Rasulullah? Kita lihat. Kita hari ini kadang-kadang baca tips sehat ala Aderai, nggak salah Pak. Ada lagi tips sehat Dr. Cahyono, nggak salah. Tips sehat Dr. Tan siapa, nggak salah. Tapi lihat caranya Rasulullah Pak. Kata Rasulullah di dalam hadis dalam Al-Quran Al-Araf 31, ini pesan dari Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kata Allah, makanan semua boleh dimakan, yang halal boleh dimakan, tapi jangan berlebihan.
Jangan berlebihan. Tolong ingat, Pak. Orang kena diabetes karena makan kue cucur berlebihan. Orang kena diabetes karena makan mie instan berlebihan. Mereka yang kena diabetes bisa jadi kopinya 1 sendok kecil, gulanya 5 sendok. Ini bikin kopi, bikin kolak. Berlebihan, Pak. Buka puasa, katanya sehat. Kenapa puasa aktif? Lu makan kolaknya 3 kali. Wa'kulu wasrabu. Quran, Pak, Al-A'raf 31. Pesan Allah yang disampaikan pada Rasulullah. Wa'kulu wasrabu. Semua makanan yang halal itu boleh, Pak. Tapi kalau wasrabu udah berlebihan itu yang nggak boleh. Ya. Nomor 2. Wa ja'alna naumakum subata, An-Naba ayat 9. Jangan begadang. Jangan bergadang kecuali ada kata siapa? Jangan begadang kecuali ada. Ya. Wa ja'alna naumakum subata. Begadang gitu, Pak. Metabolisme kita kalau malam itu bekerja. Pada saat metabolisme bekerja, kita nggak tidur, ya udah, Pak, nggak bekerja dia. Bekerja apa metabolisme? Bekerja untuk membunuh sel-sel buruk ketika kita tidur, Pak. Sel-sel buruk dibunuh, Pak. Kita besok pagi mules pengen buang air, kita membuang sel-sel yang buruk itu, Pak. Tapi kalau malamnya nggak berguna, Pak, malamnya nggak bekerja karena kita yang aktif, maka sel itu tidak dibunuh. Inilah kata An-Naba ayat 9, wa ja'alna naumakum subata. Istirahat. Yang ketiga, negative thinking. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zann. Su'uzon, prasangka buruk. Ada tetangga beli motor baru, pusing dia, Pak. Pusing dia, Pak. Besok tetangga beli mobil baru, Pak, pingsan. Sebulan lagi tetangga beli rumah baru. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang yang zon itu, Pak, suuzon itu sakit, Pak. Bagaimana kita melihat kebahagiaan orang lain itu sehat, Pak, kita. Allah, alhamdulillah ya. Lu beli motor baru PCX, masya Allah. Tenang ya, nggak lama lagi dia beli mobil. Alhamdulillah, Allah, mobil baru itu. Wajar lagi mobilnya, masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa ikut mobil itu harusnya. Ini kita kan enggak mana-mana. Tetangga dari mana? Baru pulang, habis ini sudah anaknya. Yang mana anaknya? Si Agus. Anak bego gitu, nggak bisa disuruh. Si Agus yang congean itu. Buset, ini ngomongnya udah jelek banget. Ngomongnya jelek, dia bersyukur dia udah sudah anaknya. Anak bego itu kenapa? Bego juga dulu, Pak, beda cara. Ya Allah, bagaimana itu? Zon. Maka jangan kasih anak nama Zon. Sangka buruk itu. Jangan sebut namanya. Berikutnya olahraga. Nah, Rasulullah ini kata dalam hadis ini, Pak, hadisnya Abu Daud nomor 2578 dan Ibnu Majah 999. Rasulullah itu sering balap lari, Pak, maraton sama istrinya Siti Aisyah. Sering gitu. Luar biasa tuh, Pak. Ya kalau kita jalan cepat gitu, supaya berat badan terkendali. Kalau berat badan terkendali, insya Allah dengkul nggak sakit, Pak. Dengkul sakit karena memang berat, ya kan? Obesitas. Jadi olahraga jalan itu bikin orang bugar. Rasulullah itu olahraganya berat, Pak. Berkuda, memanah. Jangan kira memanah itu nggak berat, Pak. Saya termasuk yang mengira memanah itu apa sih? Begitu saya coba, Pak, memanah, Allah karim, ini ngeretak, Pak. Bagaimana Khalid bin Walid ya memanah sambil naik kuda. Bagaimana Rasulullah memimpin perang Badar, memanah itu. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu ketika perang Badar itu menghabiskan 2.700 anak panah, Pak. 2.700 anak panah
waktu perang Badar, Rasulullah Pak, itu sambil mengendarai kuda Pak. Luar biasa, saya ikut-ikutan main panah ini di sekolah saya di Serang, di sebuah Fikriya. Suaminya bisa bilang, baru 3 kali Pak, udah merontak ini Pak. Sakit ya Allah. Ya Pak, aku baru Ustaz, baru nih saya nih. Allah, ternyata saya ingat Rasulullah begitu hebatnya. Sehat Pak. Nanti kita lihat Rasulullah sakitnya seperti apa. Kayak olahraga. Sebab datangnya penyakit itu diantaranya fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Al-Baqarah ayat 10. Di dalam hati ada penyakit. Kalau ada orang sakit asam lambung, itu pasti pikiran Pak, betul Pak? Mikirin apa, asam lambungnya naik. Kalau sampai di bawah jantung namanya mah. Kalau naik ke atas jantung namanya GERD. Kalau udah GERD, banyak orang meninggal gara-gara GERD. Apa sebabnya? Maradun fi qulubihim. Maradun, qulubihim maradun. Hatinya Pak, hatinya tidak sehat. Iri dengki Pak. Oleh karenanya sudahlah, happy aja hidup ini Pak, nikmati hidup ini Pak. Rezeki yang segini yang penting berkah, yang penting berkah. Kita punya uang, yang penting berkah Pak. Buat apa ada uang 10 juta, 20 juta, mendingan 25 juta ini berkah Pak. Setuju nggak bos? Iya, daripada punya 14 miliar jarang orang Pak. Kayak yang di sana, kayak di Kebun Bawang tuh, Tanjung Priok, bicara orang nggak berkah Pak. Ya nggak? Nah, nikmati aja. Wala taqtulu bi aydikum illa tahluk. Jadi jangan merusak diri. Al-Baqarah 195. Jangan merusak diri. Semua yang merusak diri, selesai Pak. Ustaz, saya belum berhenti merokok Ustaz. Iya, kurangi Pak. Kurangi. Ini ayatnya jelas Al-Baqarah 195. Ya, ini kurangi. Iya enggak? Kurangi. Dalilnya mana lagi? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi fima wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu merusak dirimu sendiri. Jangan merusak dirimu sendiri. Al-Baqarah 195. 195. Itu dalilnya, Pak, ya. Lanjut. Ini ada beberapa teori-teori kesehatan, Pak, di Indonesia ini ya. Yang pertama ada teori mengunyah, yang kedua ada teori autopagi, yang ketiga teori intermittent fasting. Teori ini Pak, itu dikalahkan dengan teori dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu. Walaupun hadis ini ada beberapa yang bilang ini gak hadis sahih Ustaz, tapi saya meskipun gak hadis sahih, tapi ini ada manfaatnya. Sumu tasihu, berpuasalah engkau kalau engkau ingin sehat. Kenapa di era sekarang Pak ada teori-teori kesehatan dari para ahli kesehatan kita? Yang pertama ada teori mengunyah. Orang ikut pelatihan teori mengunyah Pak sampai 250.000 sekali pertemuan Jum. Ada Pak. Dokter Fadil Haikal, kalau tidak salah Fadil Haikal kalau tidak salah namanya, itu bikin pelatihan dan pesertanya banyak. Ternyata dalilnya dari Rasulullah ada. Kata Rasulullah, perlahan-lahan kalau makan itu, jangan tergesa-gesa. Dan Rasulullah mengunyah 33 kali Pak. Coba bagaimana dengan kita? Kita baru 2 kali ini kita jadi kelap. Kadang-kadang nggak dikunyah lagi, nggak hasbin aja Pak, bukan main dari kita. 33 kali Pak. Apa pengaruhnya mengunyah ini? Apa pengaruhnya mengunyah? Ketika kita mengunyah Pak, sudah lumat di sini. Ketika kita telan, maka usus kita tidak lagi bekerja Pak. Dia tinggal memproses saja Pak. Memproses apa? Memisahkan mana yang racun, mana yang berguna, mana yang protein. Itu luar biasanya Allah Pak. Mesin Allah ini nggak ada gantinya Pak. Ketika kita masukin makanan, itu betul-betul udah dipisahkan Pak. Mana yang racun, mana yang bermanfaat, mana yang energi, mana yang vitamin. Kita pernah berpikir nggak Pak? Habis makan terus minum vitamin, pikir nggak? Ini gimana misahinnya di dalam? Nggak usah dipikirin Pak. Nggak usah dipikirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Udah pisahin sendiri Pak. Di dalam tubuh kita dipisah sendiri. Ini vitamin D. Dipisahin Pak. Tuh, hebatnya tubuh kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Teori mengunyah Pak.
Nah, yang kedua, teori mengunyah itu Pak, di dalam ludah kita ini ada enzim Pak. Enzim yang membunuh racun. Jadi kalau mengunyahnya lama Pak, itu enzimnya itu bekerja, racun-racunnya itu dibunuh gitu. Bakteri-bakteri dibunuh. 33 kali. Ya udahlah kalau kita masuk minimal 10 kali dah. 33 kali kalau masuk lama. 10 kali lah minimal ya. Itu juga bagi yang masih ada giginya. Boleh ada giginya kan kayak main bola Pak. Kiri kanan lep, kiri kanan lep gitu ya. Iya kan? Yang kedua, itu kiri kanan lep gitu ya. Iya tuh Pak, ada orang ompong makan bakwan Pak. Udah repotnya ampun tuh Pak, repot itu kasihan banget. Yang kedua ada teori autophagy. Autophagy itu begini Pak. Autophagy itu adalah proses alami tubuh membersihkan sel-sel yang rusak. Jadi sel-sel yang rusak itu dibersihkan Pak, autophagy. Saat kapan? Saat dalam keadaan lapar. Jadi kalau puasa Pak, apa kayak hari ini kita kalau yang puasa hari ini puasa ayam berbed ini ya, hari ini besok dan lusa. Puasa ayam berbed kalau yang mau puasa hari ini dan besok dan sampai Senin. Dan saya ingatkan Pak, hari Ahad ada gerhana bulan. Mulai jam 1 malam sampai jam 3. Jadi silakan kalau yang menyelenggarakan sholat khusyuk, saya sholat khusyuk di Jakarta Dayu, imam dan khatib, untuk namanya gerhana khusyukul qamar, gerhana bulan. Nah, jam 1 sampai jam 3 itu ada sholat, ada khutbah. Sholatnya 2 kali baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua, 2 kali baca Fatihah. Setelah lanjut ya. Teori autophagy. Jadi orang yang lapar Pak, saat puasa kan kita lapar Pak. Itu sebetulnya Pak, itu autophagy. Sel-sel buruk sedang dibunuh Pak oleh sel-sel baik. Itulah kenapa agama apapun dokternya, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, orang yang mau diobati sama dia sakitnya kanker disuruh dia puasa dulu. Orang yang mau dioperasi suruh puasa dulu. Orang yang mau dikasih obat tertentu yang harganya mahal suruh puasa dulu. Kenapa? Autophagy, membantu penyembuhan. Oleh karenanya sakit apapun kita rajin puasa, insya Allah sehat. Sakit apapun kita rajin puasa, insya Allah sehat. Oke? Yang ketiga, ini teori terkenal ya Pak, intermittent fasting. Intermittent fasting, menutup jendela makan. Di Indonesia ini dipopulerkan oleh Aderai, tapi di luar negeri sudah populer ya Pak. Orang yang ingin turun berat badannya seminggu 5 kilo saja, intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Dia berhenti makan. Dia berhenti makan jam 7 malam atau jam 8. Nanti makan lagi jam 12 atau jam 1. Ditutup jendela makannya Pak. Ustaz, nggak sarapan. Buat anak-anak masa perkembangan wajib sarapan. Tapi buat orang yang di atas usia 30 tahun tidak wajib sarapan. Kenapa? Autophagy tadi Pak. Ketika lapar, sel-sel kita lagi bekerja. Apalagi kita tidak makan dari jam 7 atau jam 8 malam nggak makan. Baru makan lagi nanti jam 12 atau jam 1. Saya jamin Pak, seminggu 5 kilo turun. Dan itu sehat Pak. Namanya intermittent fasting. Tapi nggak ada pahalanya? Iya, nggak ada pahalanya. Cuma manfaatnya ada. Bagaimana supaya ada pahalanya Ustaz? Puasa, ya Allah, puasa Pak. Supaya ada manfaatnya, ada pahalanya. Banyak pahalanya Pak. Siapa yang puasa, doanya diijabah. Siapa yang puasa, subuh tasibnya sehat. Saya jamin Pak, dia puasa aja turun berat badannya. Sakit lututnya hilang. Saya yakin asam uratnya hilang Pak. Puasa sumo tasibu. Kalau yang nggak ada nggak gemar puasa, cukup dia makannya tutup jam 8, nanti makan lagi jam 12. Habis jam 12 ke sore serah deh makan apa aja. Itu namanya teori intermittent fasting. Terkenal Pak sekarang itu teori. Terkenal banget tuh teori sekarang.
dipakai oleh orang-orang kesehatan. Ya. Tapi tetap Allahumma rabbin nas muzibal ba'si ishfi anta syafi'i la shifa illa anta shifa'an la yughadiru saqaman. Kita tetap minta sehat kepada Allah, hilangkan penyakit, sembuhkanlah. Ini doa, hadisnya sahih, boleh dicatat nanti. Dan ini materi saya share nanti ke Pak Hadi, biar nanti di share kepada jamaah, nanti dibagi-bagi supaya kita bisa mengamalkan doa-doanya dan kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun yang sakit hari ini disembuhkan oleh Allah SWT. Terakhir saya sampaikan bagaimana sakitnya Rasulullah. Rasulullah itu Pak meninggal pada usia 63 tahun 4 bulan. Rasulullah itu meninggal 63 tahun 4 bulan. Dia sakitnya cuma 2 kali Pak. Hebatnya Rasulullah cuma sakit 2 kali. Yang pertama ketika diracun oleh Yahudi. Seorang wanita ketika Rasulullah lewat, dia keluar. Ya Rasulullah, sudikah mau mampir ke rumahku? Mau apa kata Rasulullah? Di dalam ada suamiku, aku ingin memberimu minum. Wah Rasulullah nih kasih minum Rasulullah. Nggak taunya itu racun. Nah itu Rasulullah sakit Pak, muntah Rasulullah. Sakit yang kedua ketika beliau menjelang wafat. Sakitnya apa? Sakitnya adalah sakit panas yang tinggi Rasulullah. Cuma 2 kali sakit Rasulullah. Ya, terakhir tentu kita semua kenal Nabi yang sakitnya cukup lama. Nabi Ayub itu ada dalam Al-Anbiya ayat 83, ada dalam surat 44, ada dalam surat ayat 42. Nabi Ayub itu sakitnya luar biasa Pak. Ketika dia ditegur sama istrinya, Ayub, engkau kan Nabi, kenapa enggak berdoa aja sama Allah? Gitu Pak. Kata Nabi Ayub, wahai istriku, aku dikasih sehat oleh Allah selama 100 tahun. Ini baru 20 tahun sakit. Tuh nggak mau minta sembuh sama aku, biar begini, biar saya bersyukur. Aku 80 tahun sehat, kenapa nggak bersyukur? 80 tahun aku sehat, baru 20 tahun. Ah itu kata Nabi Ayub Pak. Ya enggak. Kalau kita kan baru sakit kita tidak ngeluh Pak. Ada sakit ya Allah, nggak sholat dulu, nggak sholat dulu Pak. Kita kan begitu Pak. Ya, sampai anak-anak dikumpulin sama kita kayak tadi tuh. Ya kan, ngerukuk jangan dijual ya, Cina gitu. Nah kontrakan di belakang pojok jangan dijual, mau apa penyanyi juri jangan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali 5 menit ada pertanyaan, mangga. Kalau ada yang kita 5 menit aja karena mau syuruh. Ada? Alhamdulillah kalau nggak ada berarti sudah sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan. Walaupun sakit punya keistimewaan, walaupun sakit punya luar biasa hebatnya sakit itu, tapi kita tetap kesehatan. Karena sehat itu lebih mulia dari orang yang sakit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang makmur, kesehatan yang terus meningkat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian, mohon doa juga. Saya berangkat umroh dulu ya. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanan. Dan batin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.